Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 19. Narrow down, kurangi. Pada bab sebelumnya, kita sudah belajar cara menstabilkan jumlah kepemilikan kita, yaitu dengan konsisten menyeimbangkan barang masuk dan barang keluar. Caranya adalah membuang barang lama yang setara dengan barang baru. Hebat! Sekarang kita tidak perlu khawatir lagi akan mengalami kemunduran dalam proses ini. Dengan menerapkan sistem itu, setiap barang yang kita keluarkan akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita untuk hidup secara minimalis. Namun untuk benar-benar membuat kemajuan besar, kita pun harus meningkatkan lagi upaya kita membereskan barang ke tahap yang lebih tinggi. Merampingkan jumlah barang bukan sekedar membuang beberapa barang, justru sebaliknya. Proses ini memang dibuat untuk mengiringi kita mencapai taraf tertinggi kehidupan minimalis, yaitu memiliki barang dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, tak lebih dari itu. Jadi saat melihat barang di kamar, lemari, atau laci, hanya ada satu misi, kurangi. Kondisi ideal yang ingin kita tuju adalah memangkas semua kepemilikan kita hingga hanya mempunyai yang paling diperlukan. Jangan membayangkan diri Anda tinggal di tenda atau tidur di lantai. Izinkan saya menjelaskan. Makna barang-barang dasar berbeda bagi setiap orang. Seorang minimalis yang tinggal di kapal mungkin bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan hanya sebuah panci. Namun bagi sebagian besar dari kita yang tinggal dengan dapur lengkap, kita mungkin memerlukan microwave, tungku pizza, dan alat penanak nasi. Sementara itu, peralatan menyelam yang bagi seorang merupakan kebutuhan utama akan kita anggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Jadi kebutuhan esensial setiap orang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu usia, gender, pekerjaan, hobi, cuaca, budaya, keluarga, dan temannya. Seorang minimalis yang bekerja di korporat akan memandang jas dan sepatu cantik sebagai kebutuhan penting, sementara mereka yang bekerja dari rumah memiliki kebutuhan pakaian yang berbeda, mungkin lebih sedikit. Orang tua dengan anak usia balita memiliki daftar kebutuhan yang berbeda dengan seorang lajang yang tinggal sendiri. Keperluan pecinta buku dengan penggila olahraga berbeda, begitu pula pelajar dengan pensiunan atau lelaki dengan perempuan. Jadi tidak ada satu daftar universal yang menentukan barang apa saja yang selayaknya ada di sebuah rumah minimalis. Justru berlawanan dengan anggapan orang kebanyakan, tidak ada pula satu angka yang spesifik. Tak masalah jika Anda memiliki 50, 500, atau 5.000 barang. Yang terpenting barang itu cukup dan tidak berlebihan bagi Anda. Andalah yang harus menentukan daftar Anda sendiri, lalu menyesuaikannya dengan kepemilikan Anda saat ini. Dengan begitu, langkah pada tahap ini bertujuan mengurangi jumlah barang kita hingga ke tingkat yang paling optimal bagi diri kita sendiri. Setiap kali kita mengambil suatu barang, berhenti dulu dan pikirkan apakah barang itu benar-benar dibutuhkan ataukah hidup kita akan berjalan seperti biasa tanpanya. Jika kita mengetahui bahwa kita memiliki barang yang sama dalam jumlah besar, segera kurangi. Saat menemukan kotak berisi barang-barang tak terpakai, segera pertimbangkan untuk membuang kotak itu beserta semua isinya. Kabar baiknya adalah sambil meneruskan perjalanan minimalis ini, jumlah barang yang kita anggap sebagai kebutuhan pelan tapi pasti akan berkurang. Selain membereskan barang dengan cara-cara biasa, kita juga bisa mengurangi dengan cara-cara kreatif. Misalnya memilih menyimpan barang multiguna daripada barang dengan hanya satu fungsi. Memiliki sofa yang bisa diperluas berarti kita tidak perlu membeli tempat tidur tamu.
alat cetak dengan fungsi scanner, berarti kita tidak membutuhkan dua alat terpisah. Ponsel pintar pun sudah dilengkapi dengan berbagai fitur seperti kalender, jam, kalkulator, catatan jadwal kerja, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini, tujuan kita adalah menyelesaikan tugas sebanyak mungkin dengan menggunakan barang sesedikit mungkin. Menggunakan prinsip yang sama, kita pun dapat memilih menyimpan barang yang bisa digunakan dalam banyak kesempatan, alih-alih hanya dimanfaatkan pada situasi khusus. Wajan berukuran agak besar memiliki fungsi sama dengan berbagai wajan tipe lain. Sepatu hak warna hitam cocok dipadankan dengan pakaian kerja dan casual sehingga praktis sebagai pelengkap lemari pakaian kita, daripada sepatu berwarna lila yang hanya bisa dipadankan dengan baju tertentu. Pembersih serbaguna pun sudah cukup untuk menjaga seisi rumah tetap mengkilap sehingga tak perlu lagi membeli berbagai produk terpisah untuk wastafel, bak mandi, cermin, dan meja dapur. Akan tetapi, dalam proses mengurangi jumlah barang ini, ada kalanya kita akan terhenti saat menemui barang-barang tertentu. Biasanya ada alasan sentimental yang muncul di pikiran kita. Barang-barang dengan kenangan tertentu memang sulit dilepaskan. Namun tidak usah khawatir, minimalisme punya cara tersendiri untuk menangani hal ini. Anda tidak perlu merasa berkewajiban menyimpan semua barang atau rumah yang diwariskan kepada Anda oleh kerabat atau keluarga dekat. Satu atau dua barang istimewa pun sudah cukup untuk menjaga kenangan mengenai mereka. Hal ini berlaku juga untuk kotak berisi pekerjaan sekolah, kenangan hari pernikahan, barang-barang bayi, kenangan perjalanan, dan lain-lain. Pilih satu barang saja untuk mengenang suatu peristiwa atau pengalaman. Pertimbangkan ukuran dan kemudahan barang itu dipindah tempatkan. Jam tangan dari kakek Anda tentu lebih mudah dirawat dan dibawa dibanding piano. Strategi yang sama dapat dilakukan untuk semua koleksi lain yang Anda warisi. Piring porselin dari nenek Anda misalnya. Bila Anda mendapat selusin, cukup pilih satu yang paling Anda sukai untuk dipajang di tempat yang paling baik. Anda juga bisa memotret barang-barang yang Anda miliki saat ini, kemudian mengeluarkannya. Foto menyimpan kenangan, tetapi tidak menghabiskan tempat. Foto juga jauh lebih mudah diambil kembali dan dinikmati. Hanya satu barang yang perlu diletakkan di wadahnya. Terakhir, kita juga dapat mengurangi dengan mengubahnya menjadi versi digital. Koleksi seperti musik, film, foto, game, dan buku kini bisa dijadikan versi elektronik. Kita beruntung hidup di era yang sangat ideal sebagai minimalis. Jika bisa secara penuh menerapkan nilai-nilai minimalisme, Anda akan merasakan bahwa Anda terus-menerus mencari cara untuk mengurangi jumlah barang Anda. Gunakan daya kreasi Anda. Anggap saja ini tantangan pribadi untuk dapat hidup dengan sedikit barang, dan jangan lupa ciptakan pengalaman seru sambil melihat berbagai cara baru. Anda pasti terkejut melihat apa yang bisa Anda lakukan tanpa banyak barang.